para asatidzah, para duat, jamaah salat subuh yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullahu taala jami'an. Sebenarnya jadwal subuh ini adalah untuk Ustadz kita, Ustadz Ikhwan Jalil hafizahullah. Namun tampaknya beliau berhalangan ya, semalam menjelang istirahat kami dihubungi oleh panitia bahwa Ustadz kita berhalangan dan terpaksa harus mencari naib. Dan sebenarnya kami sudah sampaikan sejak awal ya bahwa Masya Allah bersama dengan kita para asatidzah dari seluruh Indonesia, para duat yang kita rindukan nasihat-nasihatnya yang mungkin masih jarang kita dengarkan faidah-faidahnya, padahal Masya Allah mereka memiliki segudang faidah, ilmu dan nasihat-nasihat yang sangat berharga. Namun ala kulli hal, uzuruni ya, mohon maaf ya, ini atas amanah dari panitia, maka kami akan menyampaikan saja beberapa nasihat-nasihat singkat sebagai penutup ya dari rangkaian Mukernas kita ini. Maksudnya di waktu subuh ya, insyaallah beberapa jam-jam ke depan sampai penutupan masih akan kita dengarkan banyak taujihat dari para masyayikh, para asatidzah kita. Namun tampaknya ini adalah subuh yang terakhir dalam rangkaian kegiatan Mukernas kita. 3 hal yang kami mau sampaikan sebagai nasihat, sebagai wasiat, dan dia adalah tazkir bagi kita semuanya ya. Mungkin tidak banyak faidah yang baru, namun ini sesuatu hal yang selalu untuk kita perlu saling menguatkan satu sama lain. Yang pertama adalah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ijtima' kita di tempat ini. Apa yang kita lakukan ini adalah di antara hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah dan yang bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ahibba indallah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan haqqat mahabbati wajabat mahabbati. Pasti kata Allah, aku akan mencintai hamba-hambaku yang melakukan 4 hal. Al-mutajalisina fiyya, orang yang saling bermajlis karena aku. Al-mutahabbina fiyya, yang saling cinta mencintai karena aku. Al-mutazawirina fiyya, saling ziarah menziarahi karena aku kata Allah. Walil mutabazilina fiyya, dan saling berkorban untuk aku kata Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini insyaallah semua kita lakukan. Kita saling ketemu dan kita saling berbahagia dengan pertemuan ini. Kita saling berziarah, begitu banyak saudara-saudara kita, para asatidzah kita datang dari tempat yang jauh, bahkan tempat dekat pun berziarah, dan kita saling cinta mencintai karena Allah, dan kita saling berkorban, saling berkontribusi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sebab cinta Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Maka ini nikmat taufik yang perlu banyak untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menjadi sebab kita merasakan hakikat kebahagiaan itu. Walaupun setelah ini mungkin ada kesedihan ya. Dan ini satu hal yang memang talazum. Kita ketemu dan kita akan pisah. Tapi hanian, berbahagialah kita yang kalau pertemuan kita karena Allah dan pisah kita pun karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa
alaihi, berpisah karena Allah sebagaimana sebelumnya bertemu karena Allah. Kita dipertemukan dalam agenda mukernas yang sangat bermanfaat ini, dan kita pun akan pisah sebentar, tapi juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan tersebar untuk kembali menjalankan tugas kita masing-masing. Dan multaqa kita, insyaallah pertemuan kita yang sesungguhnya, yang tidak ada lagi perpisahan setelahnya, adalah di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata secara sempurna. Kita mungkin bisa bahasakan, tapi tidak akan sempurna dengan apa yang kita rasakan pada hati-hati kita. Begitu nikmat ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, entah yang sudah lama kita berpisah dengannya, ataupun yang kembali, yang baru saja kita berkenalan dengannya. Dan ini salah satu makna yang pernah dikatakan oleh tabi'in yang mulia Muhammad bin Wasi' ketika beliau mengatakan, ma baqiya syai'un fid dunya alaz min salatil jamaah wa liqa'al ikhwan. Kata Muhammad bin Wasi', tabi'in yang mulia ini, dan juga diriwayatkan dari Muhammad bin Munkadir, tidak ada yang tersisa dari kebahagiaan dunia ini, kelezatan dunia ini, melebihi ketika kita melaksanakan solat jamaah dan ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian kita mengatakan, saya datang dari daerah, dari kota, dan ini saatnya ketemu untuk beristirahat. Di kota kita masing-masing, daerah kita masing-masing, kita telah capek, telah bersusah payah. Ini saatnya untuk kita beristirahat. Dan ternyata agenda-agenda mukernas kita ini, Masya Allah, begitu padatnya, yang membuat kita sulit untuk beristirahat. Inilah letak kebahagiaan kita. Bagi para da'i, para pejuang, inilah letak kebahagiaannya, inilah istirahat kita dalam makna yang hakiki. Adapun istirahat dalam makna-makna duniawi, itu bukan tempatnya. Karena capek-capek kita karena Allah adalah capek-capek yang berpahala. Dan ini kita yakini, kita semua adalah para pejuang. Kita ingin capek karena Allah. Karena di dunia ini pasti saja ada capek. Musuh-musuh Islam, para pembenci-pembenci Islam, atau bahkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang maksiat atau hal yang tidak bermanfaat, mereka juga telah capek. Tapi perbedaan yang sangat mencolok antara dua rasa keletihan ini, keletihan karena Allah dan keletihan karena kemaksiatan atau karena ingin menghalangi manusia di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian luka, jika kalian tersakiti, maka musuh-musuh Islam juga tersakiti. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala juga sakit dalam perjuangan. Tapi ada satu nilai yang tidak bisa mereka dapatkan yang kita miliki. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mendapatkan, kalian menginginkan pahala, menunggu pahala di sisi Allah, apa yang tidak mereka harapkan. Subhanallah. Begitu sabarnya mereka untuk satu kemaksiatan, untuk kekufuran yang tidak ada buah yang akan mereka harapkan untuk mereka petik. Adapun kita bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan mereka-mereka itu para pejuang-pejuang Islam yang merasakan beratnya perjuangan ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dalam setiap langkah-langkah mereka. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama. Begitulah kata Allah, tidaklah mereka ditimpa rasa haus, wala nasab, dan rasa capek, rasa letih, wala makhmasa, dan tidak pula kelaparan, fi sabilillah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'una mawti'a yaghizul kuffara, dan tidaklah mereka mendatangi satu tempat yang membangkitkan amarah dari orang-orang kafir. Dan apa yang kita lakukan ini adalah bagian-bagian yang sangat dicintai oleh Allah dan mungkin sangat dibenci oleh orang-orang kafir.
Ini adalah bagian untuk membangkitkan kebencian, kemarahan mereka, tapi mengundang ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wala yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih. Dan tidaklah kita mendapatkan sesuatu dari musuh-musuh kita kecuali semuanya ini akan diganjar sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka bagi kita yang sudah meniatkan, mengazamkan diri kita sebagai pejuang, memang inilah saatnya untuk kita capek, untuk kita kelak merasakan hakikat kenikmatan dan istirahat itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ar-raha fid dunya la yanbaghi aw la yasluhu li ahli al-muru'at. Capek dan talabur raha, mau tenang-tenang saja, mau istirahat saja di dunia ini, la yasluhu li ahli al-muru'at, tidak pantas bagi orang-orang yang menginginkan muru'ah, orang-orang yang ahli maruah, orang yang memiliki muru'ah, kehormatan, para pejuang. Wal li'anna ahadahum lam yazal ta'banan fi kulli zaman, karena mereka para pejuang lam yazal ta'banan, selalu saja capek dalam setiap zaman di dunia ini, dan istirahatnya sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hina awal qadamihi yata'uha au yada'uha fil jannah. Nanti istirahatnya adalah ketika dia sudah melangkahkan kakinya ke surga, sudah melangkahkan kaki kanannya pertama kali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum kepada seluruh asatidah, seluruh da'i yang telah berjumpa, bertemu dalam agenda yang sangat mulia ini, dan akan berpisah sebentar, dan sudah merasakan perjuangan, keletihan, kecapean, termasuk para panitia-panitia kita yang kita apresiasi Masya Allah dengan segala dedikasi mereka, pengorbanan mereka. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan setiap usaha-usaha kita dan membalas secara sempurna. Dan capek-capek yang semacam ini kita kelak akan kenang, kita ceritakan, menjadi nostalgia yang sangat indah kelak ketika kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pertemuan yang semacam ini adalah pertemuan untuk kembali mengecas keimanan kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan komitmen kita, dan mendapatkan sekian banyak faidah-faidah, inspirasi, motivasi dari para asatidah kita, para tokoh-tokoh yang menjadi narasumber dalam agenda Mukernas ini, atau mungkin dari cerita-cerita yang telah kita dengarkan dari teman-teman kita yang seperjuangan, yang mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dengan pengalaman kita. Begitu banyak manfaatnya itu semuanya, dan ini adalah bekal yang terbaik untuk kita melanjutkan perjuangan setelah agenda Mukernas ini. Di momen yang semacam inilah, ketika telah selesai tugas untuk belajar mendengarkan nasihat dan mendengarkan arahan-arahan, Nabi SAW menyampaikan kepada seorang Mu'ad bin Jabal, kepada seorang Abu Musa al-Ash'ari, kepada seorang Tufail bin Amr ad-Dawsi, kepada Abu Dzar al-Ghifari, kepada Dhimam bin Sa'labah, Malik bin Huwairis, dan sekian banyak sahabat yang datang khusus untuk belajar dan mendapatkan nasihat dari Nabi SAW. Ketika selesai masa daurah ini atau masa belajar ini, masa mendengarkan nasihat ini, Nabi kita SAW melepaskan mereka semuanya untuk kembali melanjutkan perjuangan dengan pesan, amalkan dan dakwahkan apa yang telah kalian dapatkan dari nasihat-nasihat, ta'lim, tarbiyah, dan setiap arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling beruntung di antara kita adalah yang telah banyak mengambil manfaat dari agenda Mukernas ini dan menjadi inspirasi yang sangat berharga baginya, motivasi yang berharga baginya untuk berbuat yang lebih baik ke depan. Jihad kita, ya, sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz kita di subuh yang pertama, jihad kita di tempat ini untuk saat sekarang ini adalah jihad dengan dakwah dan tarbiyah kita.
Maka mari kita kembali berjihad, kembali berjuang, kembali bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan untuk diri kita sebelumnya, kemudian kita sampaikan kepada yang lainnya. Yang terakhir, para asatidzah sekalian, bahwa akhir dari perjuangan bagi seorang pejuang adalah ketika dia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tidak ada istilah at-taqa'ud, ya. Kemarin alhamdulillah kita mendengarkan atau menyaksikan ada MOU, ya, antara Wahda atau YPWI dengan pihak bank, ya, Bank Islami, untuk salah satu dari itemnya adalah untuk jaminan hari tua bagi para pensiun dalam kerja-kerja mereka. Bagi kita ini pensiun dalam makna formalitas. Adapun pensiun dalam makna kita telah merasa cukup dengan dakwah kita, dengan perjuangan kita. Bagi seorang pejuang tidak ada dalam kamusnya makna taqaud, makna pensiun. Tidak ada di antara kita yang dikatakan makna adalah mantan murabbi, mantan ustaz, telah selesai tugasnya, purna bakti. Tidak ada bagi kita. Bahkan kita semuanya ini adalah murabbi, da'i, pejuang. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu untuk kami sampaikan, kami ingatkan jemaah sekalian, bahwa fitnah ini, cobaan duniawi ini dan cobaan keimanan ini tidak berhenti dengan masa-masa yang kita lalui, dari marhala-marhala yang kita lalui. Tidaklah seorang di antara kita setelah menyelesaikan marhala tertentu, ta'rifiyah 1, 2, takwiniyah 1, 2, tanfidiyah 1, 2, atau mungkin itqan, tidaklah berarti dia telah menyelesaikan tugas-tugasnya dan mencapai masa di mana tidak perlu lagi dikhawatirkan tentang keimanannya. Fitnah akan terus ada selama kita masih hidup. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Orang yang masih hidup tidak pernah aman dari fitnah. Dan kita tahu fitnah ini kadang dari sesuatu yang kita sukai, sebagaimana kadang dari sesuatu yang tidak kita sukai. Wa balawnahum bil hasanati was sayiat la'allahum yarji'un. Dan kami, kata Allah, akan menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan, bil hasanat was sayiat, dan hal yang tidak mereka sukai. Itu sebagai ibtila bagi mereka, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Setiap kita ini akan mati, dan untuk menuju kematian Allah akan menguji kita dengan bisyar, dengan hal yang tidak kita sukai. Baik di sisi Allah, setiap segala sesuatu yang Allah takdirkan baik, tapi bisyar maksudnya tidak kita sukai, kurang enak bagi kita, tapi kita harus menjalaninya. Wal khairi, dan kebaikan, wa ilaina turja'un, kita semuanya akan dikembalikan untuk dihisab sejauh mana taraf kelulusan kita dari ujian-ujian tersebut. Dan inilah jalan menuju kemenangan. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka memahami kemenangan adalah satu janji yang datang setelah ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita adalah uswatun hasanah, yang tadi telah kemarin alhamdulillah kita mendapatkan kuliah singkat yang sangat-sangat bermanfaat dari Ustaz kita, Ustaz Ridwan hafizahullah, tentang bagaimana posisi Nabi kita sebagai uswah. Kita tidak hanya ditanya tentang kapan terjadinya perang Ahzab, kapan terjadinya perang Badar, kapan terjadinya perang Uhud, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan surat Al-Ahzab sebagai satu nama surat dalam Al-Qur'an. Dan ini satu-satunya surat yang diabadikan sebagai nama
dalam Al-Quran, sebagai satu-satunya peperangan yang diabadikan sebagai satu nama dalam surat Al-Quran, menunjukkan dialah momen yang sangat penting, banyak pelajaran di dalamnya, dan dialah satu perjuangan yang sangat hebat yang menggoncang hati-hati para sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dalam peperangan semacam ini, dalam perjuangan seperti ini, kita memiliki contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah dari beliau Allah tidak tempatkan dalam surat Al-Hujurat, dalam surat tentang akhlak dan adab, walaupun dia adalah uswatun hasanah bagi kita dalam akhlak dan adab. Bukan juga tentang ayat-ayat tentang persoalan ibadah dalam artian solat, puasa dan yang lainnya, walaupun kita yakin kita harus berpuasa, kita harus berzakat, harus berhaji sebagaimana beliau melakukan itu semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menempatkan uswatun hasanah beliau dalam surat Al-Ahzab, surat peperangan, perjuangan yang sangat hebat. Lalu Allah mengatakan setelahnya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika orang-orang beriman melihat kaum sekutu, kelompok sekutu, kaum musyrikin, umat Yahudi, para munafikin, dan semua yang bersekutu untuk menyerang umat Islam, melawan umat Islam, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Mereka tidak memahami kemenangan yang menjadi janji satu-satunya. Kemenangan tidak akan datang kecuali berhadapan dengan musuh, kecuali ada ujian sebelumnya. Inilah fikih yang benar terhadap kemenangan itu. Kemenangan tidak akan menjadi hadiah cuma-cuma bil majan kepada umat Islam, tapi dia datang inna nasr ma'as sabr, setelah melalui ujian yang mengharuskan kesabaran yang tingkat tinggi bagi kita semuanya. Maka jamaah sekalian, inilah perjuangan kita. Perjuangan kita tidak berakhir kecuali sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Dan ini perlu untuk kami ingatkan, agar jangan ada di antara kita menjadi orang-orang yang harus hilang dari pengamatan kita karena tidak lagi menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ujian-ujian duniawi, ujian-ujian yang berat yang bisa mengikis keimanan kita dan bisa menjauhkan kita dari saf-saf perjuangan. Sebagaimana begitu banyak nikmat-nikmat duniawi yang bisa membuat kita lalai dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Utamanya nikmat atau ujian, fitnah yang selalu diwanti-wanti oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nikmat harta dan nikmat wanita. Ini dua nikmat yang selalu diwanti-wanti sebagai fitnah yang paling besar bagi umat, dan harus kita waspada. Kita harus berhati-hati karena dia justru kadang datang pada saat kita sudah mapan, kita sudah melalui masa-masa yang sulit dalam ujian-ujian duniawi dalam makna beratnya perjuangan. Lalu kita ketika sampai pada satu tahapan di mana kita seakan-akan menikmati hasil perjuangan sebelumnya, kita sangka kita sudah tidak diuji. Padahal inilah ujian yang terberat. Radhiyallahu an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, haitsu qala ubtulina bis-sarra'i wad-dharra, ubtulina bid-dharra fasabarna wabtulina fis-sarra' falam nasbir. Kami telah diuji, kata Abdurrahman bin Auf, termasuk muhajirin yang pertama, Abdurrahman bin Auf, kami telah diuji dengan masa-masa sulit di Mekah, kami bisa bersabar. Lalu setelah datang Madinah, dan kita tahu bagaimana perjalanan Abdurrahman bin Auf dari yang tadinya tidak ada memiliki apa-apa di Madinah karena dia tinggalkan semua miliknya di Makkah, ketemu dengan Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan semua hartanya dibagi dua. Lalu Abdurrahman bin Auf menolak dan menginginkan saja diberikan jalan dan ditunjukkan mana pasar dan seterusnya, hingga beliau menjadi saudagar yang kaya raya, yang beriman kepada Allah dan menginfakkan hartanya sebagaimana mestinya dalam perjuangan. Tapi beliau merasa kualitas keimanan beliau pada masa yang pertama tidak sebagaimana pada yang masa kedua. Beliau mengatakan, pada masa yang pertama kami diuji, kami bisa bersabar.
Namun ketika ujian harta sampai kepada kami tidak bisa lagi bersabar. Dan kadang beliau menangis melihat dan mengenang perjuangan-perjuangan dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang tidak sempat mengecap kenikmatan-kenikmatan kebahagiaan duniawi, dan mereka telah dipanggil oleh Allah sebelum melihat kemenangan-kemenangan yang seperti itu. Beliau merasa ini adalah justru perjuangan yang lebih bersih tanda kutip dibandingkan kadang ketika kita sudah menikmati hasil-hasil tersebut. Ini tetap harus menjadi bahan muhasabah bahwa dia adalah ujian yang harus kita lalui juga dengan sebaik-baiknya. Lihatlah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau sudah bisa memerintahkan sekian banyak makhluk Allah atas izin Allah, termasuk jin, termasuk orang yang berilmu dan seterusnya, dan dengan izin Allah dia bisa memindahkan kerajaan Bilqis ke kerajaan beliau. Beliau tidak bangga diri, tapi beliau justru mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua adalah ujian yang datang dari Allah untuk menguji saya, apakah saya bisa bersyukur atau saya justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para asatidzah, para duat, kita semua adalah pejuang, dan ujian di depan kita adalah berbeda-beda, namun tidak akan lepas dari hal-hal yang berat yang mungkin kita hindari, tapi di sana pada hakikatnya ada janji-janji kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana ujian-ujian duniawi, kita tidak menghindarinya, tapi kuasai dengan baik dan berhati-hatilah. Fitnah dunia, fitnah wanita, tidaklah kita sebagai para murabbi, sebagai seorang penasihat, sebagai seorang khatib yang selalu berkhutbah di atas mimbar, sebagai seorang penulis yang selalu menulis, tidaklah aman dari hal yang mungkin orang-orang awam bisa selamat dari itu semuanya, karena dia adalah fitnah yang telah diwanti-wanti oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang Allah sebutkan setelah kita baca tadi ayat walamma ra'al mu'minun. Allah mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Orang beriman cuma dua yang jujur dalam perjuangannya, adalah ada yang masih terus menunggu sampai tiba masa akhir dia berjuang, wa minhum man qada nahbah, dan ada yang telah menyelesaikan perjuangannya, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja dalam setiap momen Mukernas kami sampaikan bahwa kita perlu banyak mengenang saudara-saudara kita yang mungkin dalam 1 tahun kemarin telah pergi, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak bersyukur hamba-hamba saudara-saudara kita, teman-teman seperjuangan kita yang Allah panggil, kebanyakan adalah teladan-teladan bagi kita yang kita banyak mengambil pelajaran darinya. Banyak di antara mereka pergi dalam usia yang memang mungkin ukuran orang sudah sepantasnya, sudah tua, tapi tidak sedikit adalah mereka-mereka yang masih relatif sangat muda, namun mereka adalah para pejuang-pejuang yang sesungguhnya. Dalam beberapa bulan terakhir saja, paling tidak kita kehilangan 2 pejuang kita, 2 saudara kita. Ya, ada yang dari Goa, ya Ustaz Mansur Salbu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mungkin beliau juga hadir tahun lalu dalam momen Mukernas seperti ini, tapi beliau wafat dalam fisabilillah, dalam rangka usaha untuk pergi berkhutbah. Hari Jumat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa pekan yang kemarin salah seorang dari alumni kita, alumni Stiba, dan menjadi salah seorang pionir dakwah kita di daerah Polman, Al-Ustaz Al-Akh Sultan Wahab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, menjadi pelajaran berharga bagi kita juga. Beliau dipanggil oleh Allah dalam perjalanan menuju salat subuh untuk memimpin salat jamaah, namun qadarullah beliau kecelakaan dan beliau wafat dalam keadaan motor beliau sangat hancur, sehancur-hancurnya, tapi beliau wafat dalam keadaan memeluk dengan erat-erat kitabullah, mushaf
memeluk dengan adat mushaf dengan tangan beliau, dan insyaallah itu gambaran bagaimana selama ini juga beliau berpegang teguh dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Zakaria, Allah Subhanahu wa taala menasihati Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, peganglah kitab ini secara erat, secara kuat, tamasuk bil kitab. Semoga kita bisa demikian, dipanggil oleh Allah dalam husnul khotimah, dan ya dan billah kita saling mendoakan dengan doa-doa yang tulus agar kita tidak berpisah dari saf perjuangan ini, tidak mundur dari perjuangan ini, perjuangan dakwah dan tarbiyah, dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wa ana aqulu lakum uhibbukum fillah. Semoga cinta karena Allah ini menjadikan kami bisa membersamai antum-antum di surga Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita telah berjanji al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada hadis yang paling menggembirakan kami melebihi hadis ini, karena saya cinta kepada Rasulullah, belum bisa beramal dengan amalan Rasulullah. Cinta kepada Abu Bakar tidak bisa menyamai amalan Abu Bakar. Cinta kepada Umar tidak bisa menyamai amalan-amalan dan perjuangan beliau. Mudah-mudahan cinta tulus kepada beliau karena Allah menjadikan saya bisa bergabung dengan kafilah mereka-mereka itu. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.